Partai-partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Kemarin Demokrat dan PKS sama-sama ngotot ngajukan cawapres. Sekarang Demokrat dan Nasdem sama-sama saling saut-sautan. Ya kalau bisa kita punya calon nggak usah hebat-hebat banget asal lawannya lebih parah dari kita. Itu prinsip Taman Sari oligarki. Oligarki ya? Nah, saya mau ke depan dengan mengatakan gini. Ini pilihannya juga sulit atau rapuh dalam konteks bukan hanya cawapres. Orang kurang memikirkan. Misalnya gini, apakah kedua partai ini yang bersama-sama dengan Nasdem sepakat untuk nanti orang rame lagi nih marah-marah. Apa nih? Misalnya gini kan, perubahan dan perbaikan. Apakah mau mengatakan kontinuitas pembangunan? Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau siap partai mana saja yang memang mensukan. Nah kalian tanya bukan pada Nasdem, Nasdem udah ada calonnya. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus, ya kan? Ya Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu. Dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada. Dia memahami ini. Spanduk penolakan Anies Baswedan bertebaran di Yogyakarta. Nasdem mengatakan pasti didesain. Spanduk bergambar karikatur Anies Baswedan dengan konten provokatif bertebaran di kawasan DI Yogyakarta saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berkunjung ke Yogyakarta pada Rabu kemarin, 16 November 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menilai fenomena ini kontradiktif dengan sambutan meriah oleh masyarakat Jogja kala menerima Anies. Kita katakan bahwa spanduk itu dari masyarakat Jogja, pasti didesain. Kenapa? Karena adanya hiruk-pikuk kemeriahan. Tidak ada barisan yang mengatakan menolak Anies. Kan kontradiktif. Itu baliho menolak tapi masyarakat menerima Anies, kata Ali saat dihubungi Kamis 17 November 2022. Pemasangan baliho dilakukan oleh pihak tertentu. Ali menilai pemasangan baliho ini digerakkan oleh pihak tertentu. Sementara orang yang menyambut Anies, kata dia, bergerak didasarkan kesadaran dari diri sendiri. Baliho menolak kedatangan Anies dipasang, tapi masyarakat tumpah ruah menyambut Anies. Artinya, baliho itu dipasang di gerakan orang. Tapi kalau yang menyambut Anies gerak sendiri, saya lebih percaya orang daripada baliho, ujarnya. Adapun pihak yang sengaja memasang spanduk ini disebut Ali merasa terganggu dan tidak senang saat Anies pulang kampung ke Yogyakarta. Dia menyebut Anies dan Yogyakarta tidak bisa dipisahkan karena Anies merupakan sosok yang dibanggakan kota tersebut. Pasti orang yang berkelompok dan tidak senang dengan Anies merasa terganggu ketika Anies pulang kampung. Kan susah banget Anies mau dipisahkan dari Jogja karena Anies itu kebanggaan Jogja, kata Ali. Anies ke Yogyakarta untuk hadiri deklarasi relawan. Anies Baswedan mengunjungi Yogyakarta pada Rabu 16 November 2022 untuk menghadiri deklarasi Forum Ka'bah Membangun atau FKM. Kelompok relawan yang memberi dukungan padanya maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Acara itu digelar di Gedung Grand Pacific, Jalan Magelang, Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas pun mencopot spanduk penolakan terhadap Anies tersebut. Dalam sejumlah spanduk itu, nampak karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan, "Orang munafik membawa agama untuk politik." Tak hanya itu, dalam spanduk itu juga ada kalimat, "Warga Jogja tidak butuh bapak politik identitas yang memecah masyarakat," serta "Jogja tolak politik identitas." Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang akan diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun hingga saat ini, baru Nasdem yang menyatakan secara resmi dukungannya terhadap Anies Baswedan.